Assalamualaikum, kali ini Kanaka akan membahas materi trigonometri yang ada di S1. Oleh karena itu kita akan bahas cuma satu soal karena harus flashback ke materi kelas 10 yaitu tentang sudut berelasi. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat lagi yuk. Sinus itu lawannya berarti kosekan ya. Terus kalau cos berarti lawannya sekan. Sedangkan tan berarti berlawanan dengan kotangan. Habis dari sini kita kenal dong yang namanya koordinat kartesius itu terdiri dari 4 kuadran. Kita coba gambarkan 4 kuadran seperti ini. Dimana kalau di trigonometri ini berarti 90 derajat, 180, terus 270 dan 360 atau kembali menjadi 0 derajat di sini. Nah, ini kuadran 1 namanya. Ini 2, 3 dan 4. Cara paling gampang ngapalin adalah ini semua sinting tanpa cowok gitu ya. Artinya semua di kuadran 1 semuanya sinus, kosinus, tan dan yang kebalikannya selalu bernilai positif. Kalau di kuadran 2 hanya sinting yaitu sin doang. Sin dan kosek yang bernilai positif. Kuadran ketiga tan yang bernilai positif. Sedangkan 4 berarti hanya kosinus dan sekan. Artinya kalau di kuadran 2 ditanya tentang cos, maka dia pasti negatif. Karena kuadran 2 hanya sinting aja yang dia nilainya positif, yaitu sin dan kosekan. Itu langkah pertama buat ngapalin. Yang kedua, ini kan ada sumbu yang dia vertikal atau berdiri, yaitu 90 dan 270. Saya ngapalinnya gini, kalau 90 dan 270 yang berdiri seperti ini pasti dia berubah. Nah, kalau untuk yang tiduran seperti ini, telentang atau istilahnya horizontal, pasti dia tetap atau tidak berubah. Maka 180 dan 360 dia tidak akan berubah atau tetap. Itu yang kedua cara ngapalinya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita kan mau tahu nih apa sih yang dimaksud dengan berubah dan tetap. Artinya begini, kalau misalkan berubah maka kita punya konsep bahwa sin itu akan berubah menjadi cos, sedangkan cos berubah menjadi sin dan tangen berubah menjadi kotangen. Kita ambil contoh, kalau ditanya misalnya ya contohnya sin 210. Nah, kita kan nggak hafal, maka kita pakai sudut berelasi. Dilihat dulu 210 itu sinusnya di kuadran berapa? Nggak mungkin kuadran 1. Kuadran 2 itu antara 90-an sampai 180. Berarti jawabannya adalah di kuadran 3. Karena 210 ini terletak di antara 180 sampai 270. Nah, karena terletak di antara 180 sama 270 udah pasti sinnya negatif. Karena kuadran 3 itu hanya tan ya, tanpa. Nah, sekarang kita bisa pakai 180 plus atau pakai 270 min. Dua-duanya bisa dipakai. Paling gampang sih kalau saya biasanya pakai yang 180 karena dia akan tetap rumusnya sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, nggak berubah menjadi sin ke cos, cos ke sin, atau bahkan tan ke tan menjadi kotangan gitu. Nah, kalau saya pakai 180 berarti jadinya sin 180 tambah berapa biar jadi 210? Maka tambah 30. Karena tadi sin 210 di kuadran 3 itu negatif, maka jawabannya negatif sin. Sin berapa? 30. Berarti sin 30 itu sama aja negatif setengah. Gimana kalau kita pakai sin
210 ini pakai bantuan 270 bisa ya. Kita kasih contoh pakai soal yang sama. Sin 210 sama aja sin 270. Nah, kan 210 itu kurang ya, berarti dikurang berapa? Pasti kurang 60. Nah, perjanjiannya tadi kalau pakai 270 maka dia berubah. Sin berubah menjadi cos, berarti jadinya sin berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos 60. Diingat karena dia di keadaan 3 maka nilainya harus negatif. Nah, sekarang dilihat cos 60 berapa? Setengah, berarti min setengah, sama hasilnya. Nah, modal ini kita pakai untuk menjawab soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan salah satunya bernilai sudut X. Diketahui sinnya, sin X itu 4/5. Biasanya kalau 4/5 kan sin itu demi ya, depan per miring, berarti ini 4, ini 5. Kalau kalian udah hafal Pitagoras, otomatis di sini angka 3 gitu ya. Nah, tapi kan yang ditanya di soal ini adalah cos 90 min X derajat. Otomatis ini berada di kuadran 1 ya. Ingat 90 cos berubah menjadi sin. Kita langsung bisa jawab nih karena kita sudah hafal cos kalau pakai 90 berubah menjadi sin, berarti sin berapa? Ya sin X. Negatif apa positif? Ya pasti positif karena dia berada di kuadran 1. Maka jawabannya sin X. Sin X berapa? Jawabannya berarti sama aja, yaitu 4/5. Bisa ya? Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.